Jumpa lagi di channel Setrum.com. Setelah minggu lalu kita nyobain Ioniq yang full baterai, kali ini kita nyobain sekali lagi Nissan Kicks dengan e-Power. Nah, sebenarnya sama seperti Ioniq, Nissan Kicks ini termurah di kelasnya, yakni di kelas kendaraan hybrid. Kalau Ioniq dia termurah di kelas BEV, baterai elektrik. Cuma bedanya sebenarnya si Kicks ini hybrid yang seri, dia murni seri. Jadi beda dengan hybrid lain yang bisa bergantian seri paralel. Hybrid seri paralel itu artinya mesin bensinnya, mesin biasanya itu bisa ikut menggerakkan roda. Kalau di Kicks, mesin bensin yang 1200 cc itu hanya murni untuk menggerakkan pengisian baterai, atau dia sebagai generator. Jadi respon pedal gas itu tidak akan terkait dengan mesin bensinnya. Mesin bensin itu akan nyala secara otomatis ketika dia ngerasa butuh listrik. Nah, bedanya lagi, baterai pada Kicks ini karena suplai utamanya disuplai oleh mesin, jadi dia tidak butuh baterai yang terlalu besar untuk ukuran kendaraan listrik, hanya 1,57 kWh. Di sisi lain, baterainya itu ada garansi hingga 5 tahun. Cuma karena baterainya kecil, tentu harganya juga jauh lebih murah ketimbang hybrid biasa, atau malah sangat jauh lebih murah ketimbang full baterai seperti Ioniq. Mungkin sekedar tambahan informasi, kita di Setrum itu biasa melihat efisiensi dari berdasarkan biaya per kilometer. Nah, dari beberapa tes yang udah dilakukan sebelumnya, kalau mobil internal combustion dengan bahan bakar Pertamax dan mobilnya termasuk yang irit bensin, itu biasanya ketemu angka antara 600 hingga 800 rupiah per kilometer. Nah, kalau mobil hybrid biasa, karena dia masih memakai bensin, itu angka itu bisa turun ke 300 sampai 400 rupiah per kilometer. Nah, kalau kita bandingkan dengan full baterai elektrik atau BEV, itu bisa jauh lebih kecil lagi. Itu bisa sampai 150 rupiah per kilometer. Nah, apa yang dilakukan Nissan dengan Kicks-nya ini sebenarnya berusaha kompromi atau menjembatani peralihan ke full baterai. Nah, di mana ketakutan utama pemakai yang baterai electric vehicle itu adalah waktu charging dan tempat charging, sehingga mereka akan dibatasi wilayah operasional dalam kota atau di daerah yang mereka bisa ngecas. Untuk keluar kota pasti masih khawatir gitu. Nah, Nissan Kicks ini tidak ada kekhawatiran karena dia tetap beroperasi dengan bahan bakar bensin, meskipun bensin itu dikonversi ke listrik. Yang masih tanda tanya buat kami itu seberapa besar sebenarnya alternator atau generatornya si mesin bensin ini, karena untuk menyuplai tenaga yang lumayan di sini itu dia butuh, ini torsinya sampai 260 Newton ya. Kalau di mobil baterai biasa, baterai electric vehicle, baterainya minimal 30 kWh. Sementara di mobil ini hanya 1,57. Yang kita tahu udah pasti nggak mungkin terpenuhi, tidak mungkin memenuhi kebutuhan listriknya ketika mobil ini digeber penuh. Dia baterainya itu di mana sih? Gue juga nggak tahu. Mobil ini di depan juga kali ya? Nah, yang jelas kalau hanya 1,57 ya kecil. Ya, di depan juga kali. Motor listrik yang kita coba itu rata-rata 2 kWh. Serius. Jadi benar-benar baterainya itu hanya buffer, hanya perantara. Makanya kita akan sering dengar mesinnya tiba-tiba hidup. Oh ya, ini konsumsi bahan bakarnya Kicks itu dari beberapa tes sebelumnya itu sebenarnya kalau realistis di dalam kota itu 1 liter 22 kilo plus minus di situ. Tapi untuk pengetesan khusus yang memang mencari titik optimal itu bisa 28 hingga 30 km per liter. Dengan catatan ya memang di setting untuk
jarak terjauh, artinya bisa saja AC tidak hidup, tekanan angin ban dibuat tinggi. Nah, di sini pada saat berhenti gini terasa electric vehicle-nya karena tidak ada getaran mesin sama sekali. Masih, ya dia tidak sport sih. Lumayan, jauh lebih handling oke. Handlingnya oke ya? Sangat oke buat kendaraan city car kayak gini yang peruntukannya of course bukan buat sport. Iya. Impresif banget sih. Wah, Bener, buat ukuran yang kecil dan peruntukannya yang buat city car. Dan mereka juga dari iklan marketingnya juga nggak mengandalkan handling kan sebenarnya. iya. Tapi ini handlingnya very impressive. Wah, Yes, cukup lumayan kaget karena kayak tikungan tadi kiri kanan dia body rollnya itu kerasa tapi masih nge-grip dan enak gitu. Mungkin karena faktor ban. Iya, Saya nggak tahu bannya pakai ban apa, sebenarnya belum ngecek. Tapi kalau untuk mobil seukuran ini, dan saya yakin suspensi juga standar semuanya, ini bagus banget sih handlingnya. Power delivery juga oke. Ada lag sedikit antara begitu digas dan powernya apply keluar. Nggak ada perasaan ditembak juga ya. Apalagi kayak i3 yang dari awal tuh langsung kayak kita naik jet coaster gitu. Kalau ini dia lebih smooth. Sangat smooth malah. Gradual banget itunya. Coba kita tes ini lagi deh. Oke ya. Oke banget. Alvin kalau pakai ginian dirubah nggak velg bannya? Enggak usah. Cukup segini ya? Cukup aja. Kecuali kalau dapat velg ban yang tampilannya lebih sporty kali. Ya, sekedar buat estetik oke. Estetik oke. Tapi untuk kalau buat fungsi udah oke ya? Udah oke, dan ya dengan handling yang kayak gini sangat cukup. Udah sangat buat di Jakarta ya. Iya. Kalau kita main kita sering ke jalanan gunung misalnya, mau lebih aktif drivingnya, lebih agresif, ya sport driving ya pastinya kurang. Tapi bukan cuma velg doang atau ban, lebih ke suspensi, ke bracing mungkin. Tapi itu kan udah lain cerita lah ya. Tapi untuk city car, dari sisi handling, driving feel, impresif. Power delivery, impresif sih segini. Rada kaget sih, sekali lagi kaget karena tidak nyangka mobil city car malah bisa seenak ini ya. Iya. Reputasi Nissan kali ya, yang lumayan driver oriented. Iya. Jadi secara handling mereka perhatiin juga gitu. Sama seingat saya, tapi saya nggak tahu ya untuk mobil ini. Nissan kan sempat memang lama terkait sama Renault. Renault itu desain suspensinya termasuk enak, jadi dia cukup empuk, tapi buat agresif dia masih nge-grip. Ya mungkin kayak ini jadinya. Iya. Karakter sportnya tuh masih ada, biarpun di mobil yang bukan sport kayak begini gitu, masih ada sedikit gitu. Secara handling sebenarnya kalau dibandingin sama mobil yang kira-kira mirip ukurannya kayak Yaris, Jazz atau Mazda 2, kalau ini kan kayak lebih tinggi ya, dia masuk kelas SUV sebenarnya. Atau cross ya, crossover ya. Dimana ground clearance-nya tinggi, otomatis titik beratnya juga tinggi kan. Tapi itu lebih tinggi dibandingin kayak tadi Jazz, Mazda 2 sama Yaris gitu. Dibanding city car beneran. Iya.
di mana Jazz dan Yaris itu lebih pendek kan karena mereka hatchback sedan. Iya, lebih ke sedan. Lebih ke sedan dibandingin ke SUV Iya. atau ke crossover. Tapi secara handling ini malah mendekati ke Jazz sama si Yaris itu. Gitu. Ini enggak oke. ini bukan handling SUV, bukan mendekati Iya, ke iya. SUV gitu. Iya. Jadi memang ini mungkin secara body type ke crossover ya di tengah antara sedan dan SUV, tapi secara handling Dia lebih bisa dekat ke sedan. Berarti sebenarnya enak dong karena kita dapat ground clearance yang lumayan Iya, dengan handling yang mirip sedan. iya.